Salam sejahtera untuk kita. Perkenalkan, saya Rizky Joshua Pangaribuan dari kelas Teknik Elektro B dengan NIM 5233230038. Di sini saya akan mengerjakan tugas pribadi pada mata kuliah Signal Processing. Baik, langsung saya mulai. Pada modul 1 bab 1 itu tentang pembangkitan sinyal, di mana tujuan dari pembelajaran ini agar mahasiswa mampu membangkitkan beberapa bentuk sinyal yang banyak digunakan dalam analisa sinyal secara visual menggunakan MATLAB M5. Pada bab ini ada tugas yang diberikan, yang dimana saya akan mencoba mengerjakan tugas tersebut. Pada nomor 1, kita disuruh membuat program menggunakan M-File untuk membangkitkan gelombang AM dan on-off key. Langsung saja kita buka MATLAB. Di sini saya sudah memiliki codingan mengenai soal yang diberikan tadi. Pada codingan ini ada persen parameter untuk gelombang AM, di mana pada persen parameter untuk gelombang AM ini ada FC, di mana FC ini adalah frekuensi pembawa dalam satuan Hertz yang bernilai 1000. Ada FM, merupakan frekuensi sinyal pesan dalam satuan Hertz, di mana dia memiliki nilai 100. Ada AC, amplitudo pembawa, memiliki nilai 1. Ada AM, amplitudo sinyal pesan, pada nilai 0,5. Ada FS, frekuensi sampling, dalam satuan Hertz, dia memiliki nilai 10.000. Dan ada T. T itu merupakan waktu dalam satuan detik. Lanjut, setelah persen parameter untuk gelombang AM, kemudian kita masuk ke persen sinyal pesan atau message sinyal, di mana pada message sinyal ini atau sinyal pesan ini dia mengandung AM. Karena seperti yang kita ketahui tadi, AM ini adalah amplitudo sinyal pesan. Lalu ada FM, di mana yang kita ketahui tadi FM adalah frekuensi sinyal pesan. Lalu ada T, vektor waktunya. Lalu ada di sini terdapat sin 2pi FM T, di mana sintaks ini berbicara tentang menghasilkan gelombang sinusoidal dengan frekuensi. Dan message sinyal sendiri adalah sinyal informasi yang akan dikirim. Jika tadi itu tentang sinyal pesan, message sinyal, lalu kita masuk ke persen sinyal pembawa atau carrier sinyal. Carrier sinyal ini adalah sinyal yang digunakan untuk membawa informasi dari sinyal pesan. Lalu dia masuk ke AC, amplitudo sinyal pembawanya, masuk ke FC-nya. Di sini ada FC, frekuensi sinyal pembawa. Lalu pada sin 2pi FCT ini berbicara tentang menghasilkan gelombang sinusoidal dengan frekuensi FC. Setelah itu kita masuk ke gelombang AM-nya, amplitude modulation, di mana pada bagian ini, pada part ini, dia mengandung AM sinyal. Tentang sinyal yang sudah termodulasi dalam bentuk AM.
Lalu ada AC plus message signal, itu memiliki pengertian modulasi amplitudo, di mana amplitudo sinyal pembawanya bervariasi mengikuti sinyal pesan. Lalu ada carrier signalnya, ini berarti mengalihkan elemen per elemen antara si AC message signal itu dengan si carrier signal. Oke, setelah dari sini dia diplot. Plot sinyal pesan, pembawa dan AM. Jadi si sinyal pesan tadi, si pembawa tadi, dan si AM tadi diplot. Dimana diplot ini itu tentang penggambaran spektrum sinyalnya nanti ketika di run. Dia ada figur, subplot, plot, title, X label, dan Y label. Oke. Figur ini dia untuk membuka jendela baru dalam menampilkan grafiknya. Terus pada subplot ini dia ada 3,1,1 itu berbicara tentang membagi tampilan grafiknya menjadi 3 bagian, 3 baris, 1 kolom, dan memilih bagian pertama yang kemudian untuk digambar. Terus ada plot time message signal, ini tentang menggambar sinyal pesannya terhadap waktu nantinya. Terus title ini tentang sinyal pesan, message signal. X label itu tentang waktu yang dimana dia pada satuan detik. Terus ada Y label, amplitudo. Pada 3 part ini dia itu untuk memberikan judul dan label pada grafik sinyal pesannya. Lalu sama seperti tadi ada subplot juga, ada plot, title, X label, Y label. Lalu di sini bedanya dia subplot yang di sini 312, yang di sini 313. Nah, kemudian kita akan mencoba merankan untuk mengetahui hasilnya. Inilah hasil dari run pada codingan yang telah kita bahas tadi. Dimana di sini ada sinyal pesannya, message sinyal tadi, di sini ada sinyal pembawanya carrier sinyal tadi, dan di sini ada gelombang AM-nya. Lalu pada soal tadi, buatlah program menggunakan env untuk menghitung gelombang AM dan on-off keying-nya. Setelah kita membahas gelombang AM, kita masuk ke on-off keying-nya. Nah, pada gelombang on-off keying ini ada clear all, ini untuk menghapus semua variabel dari workspace. Close all-nya itu untuk menutup semua jendela figur yang terbuka. Lalu dia CL sini untuk membersihkan command window-nya. Lalu persen parameter untuk OOK atau on off keying. Ada FC, itu frekuensi pembawa, yang dimana FC ini frekuensi sinyal pembawa yang ditetapkan sebesar 1000 Hz. Jadi dia nilainya 1000 Hz. F-nya ini frekuensi sampling yang ditetapkan sebesar 10.000 Hz. Lalu
T0.21 fs.21 ini merupakan vektor waktu yang dibuat dengan rentang dari 0 hingga 1 detik dengan intervalnya 1 per fs atau frekuensi sampling. Lalu dia memiliki data biner 1011001011. Itu berbicara tentang data biner yang akan dikodekan menggunakan on-off keying ini. Lalu sinyal pembawanya, dimana ada pada sintaks ini memiliki arti carrier signal itu berbicara tentang sinyal pembawa yang akan digunakan dalam modulasi on-off keyingnya. Lalu pada part sin 2 PIFCT ini yaitu untuk membuat sinyal sinusoidal dengan frekuensi Fc. Oke. Lalu ada gelombang OOK. Di sini dia membentuk gelombang OOK-nya atau membentuk gelombang on-off keying-nya. Di mana OOK signal ini pada sintaks ini dia itu untuk menginisialisasi array kosong untuk menyimpan sinyal hasil modulasi on-off keying. Lalu kemudian dia itu masuk ke looping untuk membentuk sinyal on-off keying-nya, di mana memiliki for i. Nah, pada bagian ini dia memiliki arti loop melalui setiap elemen dalam data. Terus pada bagian ini itu berbicara tentang jika bitnya 1, tambahkan sinyal pembawa dari carrier signalnya, dari si carrier signal ke OOK atau on-off keying signalnya. Terus pada ini berbicara tentang jika bitnya 0, tambahkan deretan 0. Karena di sini dia ada zeros, ini menambahkan deretan 0 di zeros ini, zeros 1 length ini ke on-off keying signal, yang berarti tidak ada sinyal pembawanya. OOK signal, on-off keying signal, carrier signal ini menyambungkan sinyal pembawa ke on-off keying signal jika bit 1. Lalu kalau yang di sini menyambungkan deretan 0 ke on-off keying signal jika bit 0. Ini berbicara jika bitnya 1, ini berbicara jika bitnya 0. Kemudian setelah dari sini dia masuk ke proses pemplotan. Ya, proses pemplotannya. Pada bagian ini itu berbicara untuk memplot sinyal on-off keying, di mana kita ketahui plot itu membentuk spektrumnya. Ada figur. Nah, ada figur itu untuk membuka jendela baru untuk plot. Kemudian pada bagian ini itu untuk membuat grafik sinyal. Inilah yang akan membuat grafik sinyal on-off keying-nya berdasarkan indeks waktu. Lalu pada title ini untuk memberikan judul pada grafiknya. X label ini fungsinya untuk memberikan label sumbu X, Y label untuk memberikan label sumbu Y. Jadi kita akan mencoba merankan untuk melihat hasilnya. Nah, inilah hasil dari gelombang on-off keying itu.
Oke, setelah kita mengerjakan soal nomor 1, kita mengerjakan soal nomor 2. Di sini pada soal nomor 2, modifikasilah program pada bagian 4A dengan amplitudo setengah, sepertiga, seperempat, dan seterusnya 1/20. Dengan frekuensi sinyal-sinyal berubah seperti deret hitung F2, F3, F4, F, seterusnya sampai 20F. Sinyal apakah yang muncul? Oke. Di sini sudah terdapat codingan di mana pada FS 1000 ini berbicara tentang frekuensi samplingnya jumlah sampling per detik dengan nilai 1000. F4 ini frekuensi dasar sinyal adalah nilai 4. T length space 0,1 fs ini membuat vektor waktu dari 0 hingga 1 detik dengan fs sampel. Lalu Yejeros pada part ini yaitu untuk menginisialisasi vektor Y dengan ukuran yang sama seperti T, berisi 0. Lalu ini itu loop dari N sama dengan 1 hingga N sama dengan 20. Nah, pada bagian ini yaitu menambahkan sinusoidal harmonik dengan amplitudo yang berkurang seiring kenaikan N, koefisien 1/N. Oke. Lalu Y sama dengan Y plus ini itu untuk menjumlahkan semua komponen harmonik ke dalam sinyal Y. Jadi pada kode-kode tadi itu dia itu untuk membangun sinyal dengan menambahkan 20 harmonik pertama dari sebuah sinyal periodik. Mirip dengan rekonstruksi sinyal persegi dalam deret Fourier. Lalu masuk ke proses pemplot sinyal hasilnya, dimana seperti yang kita ketahui figur itu untuk membuka jendela figur baru. Pada plot T ini dia itu untuk memplot sinyal hasil Y terhadap waktu, Y terhadap waktu atau terhadap T. Lalu ini aksis 01-22 ini menetapkan rentang sumbu, di mana sumbu X dari 0 hingga 1 detik. Lalu sumbu Y dari min 2 hingga 2 amplitudo. Lalu titel sinyal sembilan itu memberikan judul grafik. X label Y label itu menambahkan label pada sumbu X dan sumbu Y. Grid on itu menampilkan grid pada grafik. Baik, kita akan coba merun. Nah, inilah hasil dari yang kita bahas tadi. Oke, setelah kita mengerjakan soal nomor 2 tadi, lalu lanjut kita masuk ke soal nomor 3. Seperti pada nomor 2, sinyal dan amplitudonya berubah dengan kelipatan genap hingga sinyal dengan frekuensi 40 kalinya. Sinyal apakah yang muncul? Oke, kita akan masuk ke MATLAB. Di sini sudah tertera codingan untuk membantu menjawab soal nomor 3 tadi. Nah, hampir sama seperti sebelumnya, ada FS 1000 itu untuk menentukan frekuensi sampling sebanyak 1000 sampel per detik. F-nya itu frekuensi dasar sebesar 4 Hz. Lalu T length space ini itu membuat vektor waktu atau T yang berentang dari 0 hingga 1 detik dengan Fs atau frekuensi sampling jumlah titik sampel. Oke. Pada Y sama dengan 0 ini untuk menginisialisasi sinyal Y dengan nilai awal 0. Jadi dia diinisialisasikan agar sinyal Y itu start dari 0. Lalu pada for n.240 ini itu merupakan kelipatan genap hingga 40 kali frekuensi. Jadi maksudnya itu perulangan hanya pada nilai n genap dari 2 hingga 40.
Y sama dengan Y ini menjumlahkan komponen harmonik genap ke dalam sinyal Y. Ini itu untuk koefisien amplitudo dari setiap komponen harmoniknya. Lalu ini itu untuk gelombang sinus dengan frekuensi kelipatan genap dari F, frekuensi dasar tadi yang bernilai 4 Hz tadi. Oke. Lalu masuk ke proses plot, di mana figur itu membuka jendela baru. Plot TY ini untuk memplot sinyal Y terhadap waktu. Si aksis ini untuk mengatur rentang sumbu X 0 sampai 1 detik, sumbu Y min 2 hingga 2 amplitudo. Titel sini untuk menambahkan judul grafik. X label, Y label ini menambahkan label pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini terhadap X label terhadap waktu, Y label terhadap amplitudo. Grid on ini untuk menampilkan grid untuk mempermudah analisis visualnya. Oke, kita akan coba merancang. Inilah dia sinyal dengan harmoni genap hingga 40 F. Dengan 40 kali frekuensi dasar. Jadi jenis sinyal ini bisa mendekati bentuk gelombang segitiga tanpa rasa gelombang periode lainnya tergantung pada jumlah harmonik yang dipilih. Oke, kita masuk pada modul 2, sampling dan aliasing, di mana tujuan pembelajaran ini agar mahasiswa mampu untuk mensimulasikan proses sampling sinyal dan aliasing dalam pengolahan sinyal menggunakan metode memfile. Kita lompat ke tugas. Jelaskan perbedaan masing-masing hasil tampilan pada tiap langkah percobaan penjelasan disertai gambar. Oke. Sebelum itu kita akan melihat ada 4 langkah percobaan. Yang pertama itu ada efek sampling, yang kedua ada aliasing, yang ketiga ada sampling sinyal jamak, yang keempat ada pengaruh Fs terhadap perekaman suara. Jadi itulah tiap langkah-langkah percobaannya. Oke, kita masuk ke MATLAB. Kita lihat. Oke, pada modul 2 bab 2 tadi kita akan mencoba menjadwalnya. Di sini ada parameter sinyal, mana pada parameter sinyal ini terdapat FI 1000, itu merupakan frekuensi sinyal aslinya dalam 1000 Hz. Terus FS1 2 3 4 ini merupakan frekuensi sampling yang digunakan. Pada FS1 5000 Hz. Dia itu tidak ada aliasing, jadi bisa dibilang sangat baik. FS2 ini 1500, sedikit lebih besar dari 2F1, 2FI. Jadi dia itu sedikit di atas 2FI tadi. FS3 ini 1002 Hz, mendekati 2FI, rawan aliasing. FS4 800 Hz, lebih kecil dari 2FI, aliasing pasti terjadi. Lalu ini itu untuk waktu kontinu dengan resolusi sangat tinggi untuk menunjukkan bentuk asli sinyalnya. Yang ini itu membuat sinyal sinusoidal dengan frekuensi FI. Lalu kita masuk ke sampling sinyal asli. Diambil sampelnya pada berbagai frekuensi sampling Fs hingga ada T1, T2, T3, T4. Ini merupakan vektor waktu dengan resolusi sesuai Fs, frekuensi samplingnya. Pada T1 itu dari sampel 1, T2 dari sampel 2, T3 dari sampel 3, T4 dari sampel 4. Nah, ini plot hasil
ya figur membuka jendela plot baru. Subplot 411 ini membagi jendela plot menjadi 4 baris 1 kolom dan mengaktifkan subplot pertama. Hold on ini memastikan beberapa plot bisa digambar dalam subplot yang sama. Terus ini itu untuk menggambar sinyal asli dalam warna biru. Stem, pada stem ini dia ini ada stem T1 sampel, stem T2 dan seterusnya, itu menampilkan titik hasil sampling dalam warna merah. Terus title memberikan judul sesuai kondisi fs-nya atau sesuai kondisi frekuensi samplingnya. Oke, kita masuk ke aliasing. Di sini ada parameter sinyal, di mana FI ini merupakan FI 1000 ini merupakan frekuensi sinyal aslinya bernilai 1000 Hz. FS1 ini sampling baik jauh di atas batas Nyquist, atau 2FI sama dengan 2000. Nilainya nilai FS1 ini 5000 Hz. FS2 ini nilainya 2000 Hz. Tepat di batas Nyquist. 2FI rentan aliasing. FS3 ini nilainya 1500, itu di bawah batas Nyquist. FS4 ini 800 Hz, dia itu jauh di bawah batas Nyquist, aliasing parah. Lalu masuk ke membuat sinyal kontinu. Di sini waktu kontinu dengan resonansi tinggi. Ya, dengan resolusi tinggi tadi yang paling tinggi itu 5000 Hz, agar hasilnya menyerupai sinyal asli yang halus ya. Terus di sini berisi titik-titik waktu sesuai frekuensi sampling. Jadi jika T1 berisi Fs1, T2 berisi Fs2, begitu juga seterusnya hingga T4 berisi Fs4. Di sini sampelnya itu adalah hasil sampling dari sinyal sinus. Sama seperti yang T tadi, dia itu sesuai dengan parameter sinyal. Fs1 itu sampel 1 dan seterusnya, Fs4 sampel 4. Oke, figur ini masuk ke plot. Figur membuka jendela terus ada pada bagian ini yaitu Fs-nya 5000 Hz. Sinyal listrik nanti bakalan merah mengikuti sinyal asli biru dengan baik, jadi dia tidak ada aliasing. Pada sini dia itu 2000 Hz, yang di sini dia itu 1500 Hz, yang di sini 800 Hz. Kita akan coba merankan. Ini dia. Ini yang 5000, ini yang paling baik tadi 5000 Hz. Ini yang paling parah itu yang 800 Hz. Di sini ini yang 2000 Hz, yang ini 1500 Hz. Inilah dia aliasing itu.
Baik, kita masuk ke sampling sinyal jamaknya. Seperti biasa, dia ada parameter sinyal. Fs originalnya itu atau frekuensi sampling tinggi untuk sinyal aslinya itu 1000 Hz. Terus T adalah durasi sinyal, yaitu durasi sinyalnya itu 1 detik. Terus ini adalah vektor waktu dengan interval 1. Ws original, Fs original. Rentang waktunya mulai dari 0 detik hingga T detik. Lalu masuk ke sinyal jamak, di mana sinyal jamak ini adalah dua sinyal sinusoidal dengan frekuensi berbeda. Contohnya yang F1 frekuensinya 50 Hz, F yang kedua itu 120 Hz. Yang ini sinyal satu adalah gelombang sinus dengan frekuensi 50 Hz tadi. Yang sinyal 2 ini gelombang sinus dengan frekuensi 120 Hz ini. Terus ini berfungsi untuk menghasilkan sinyal sinusoidal. Ini menghasilkan sinyal sinusoidal yang pertama, ini yang kedua. Ini adalah hasil penjumlahan sinyal, ini adalah hasil penjumlahan kedua sinyal sinusoidal itu. Lalu kita masuk ke kasus aliasingnya. Fs aliasing adalah frekuensi sampling yang sangat rendah, atau di sini dia bernilai 100 Hz. Nilai ini lebih kecil dari 2 Fmax 240 Hz. T aliasing ini bagian ini, T aliasing ini adalah vektor waktu dengan interval 1 per frekuensi sampling. Terus sampel sinyal aliasing ini adalah sinyal yang diambil sampelnya pada frekuensi rendah itu yang bernilai 100 Hz tadi. Karena frekuensi samplingnya rendah, itulah yang bisa menyebabkan aliasing terjadi. Terus ini kasus 2 optimal sampling. Setelah tadi aliasing, dia dioptimalkan. Fs optimal adalah frekuensi sampling optimal sesuai dengan teorema Nyquist. Ini itu mengambil frekuensi sinyal tertingginya 120 Hz lalu dikali 2 untuk memenuhi aturan Nyquist, sehingga Fs-nya menjadi optimal 240 Hz. Terus ini T optimal ini adalah vektor waktu dengan interval 1 per Fs optimal. Ini itu sinyal yang diambil dengan frekuensi sampling optimal. Lalu kasus 3 oversampling. Di sini dia itu adalah oversampling ini dia 5 kali dari frekuensi sinyal tertinggi. T oversampling ini adalah vektor waktu dengan interval yang lebih kecil. Terus sampel sinyal oversampling ini adalah sinyal hasil sampling dengan frekuensi sangat tinggi. Di sini dia masuk ke plot hasil, masuk ke figur membuka jendela, baru untuk menampilkan grafiknya. Di sini dia diplot sinyal aslinya. Yang ini ini sinyal asli. Di sini memplot sampling optimal, yang di sini dia memplot oversampling, di mana seperti biasa mengandung subplot, plot, stem, title memberikan judul, X label dan Y label memberikan sumbu X, dan Y label memberikan sumbu Y. Baik, kita akan merenkannya. Inilah dia hasilnya. Ini ada aliasing, ini sampling optimal, di sini oversampling.
Baik, lalu kita masuk ke pengaruh FS terhadap perekaman suara. Di sini ada pengaruh FS terhadap perekaman suara. Dia terdapat CLC dan clear. Lalu ada set frekuensi sampling. Merekam suara dengan frekuensi FS1 8000. Merekam suara FS1 8000 itu frekuensi sampling rendah bernilai 8000 Hz. Bernilai 8000 Hz. FS2 frekuensi sampling tinggi bernilai 44100 Hz. Ini durasi perekamannya itu 5 detik. Merekam suara dengan frekuensi ini pada parts frekuensi sampling rendahnya. Ini itu menampilkan pesan ke layar yang memberitahukan bahwa perekaman suaranya itu 8000 Hz sedang dimulai. Ini dia itu membuat objek perekam suara yang akan merekam dengan frekuensi sampling ditentukan oleh FS1 dengan format 16 bit dan mono atau satu saluran. Ya, pada bagian ini dia itu melakukan perekaman suara secara blocking, artinya program akan berhenti sejenak untuk menunggu hingga perekaman selesai selama jangka waktu yang ditentukan oleh durasi. Di sini dia itu menampilkan pesan ke layar bahwa perekaman ini dia menampilkan pesan ke layar bahwa perekaman suara yang pertama telah selesai. Lalu di sini masuk ke merekam suara dengan frekuensi sampling tinggi, yang dimana dia itu menjelaskan bagian kode berikutnya boleh untuk merekam suara dengan frekuensi sampling tinggi. Ini dia menampilkan pesan bahwa perekaman suara dengan frekuensi sampling 44100 Hz. Hampir sama dengan yang di atas, yang di sini dia itu membuat objek perekam suara kedua. Ini dia membuat objek perekam suara kedua untuk merekam dengan frekuensi sampling yang ditentukan oleh FS2 dengan format 16 bit dan mono satu saluran. Ini record blocking ini dia itu melakukan perekaman suara secara blocking dengan objek record ini dengan objek yang ini. Yang ini. Oke. Yang selama waktu yang ditentukan oleh durasi. Pada di sini menampilkan pesan ke layar bahwa perekaman suara yang kedua telah selesai. Di sini menjelaskan pada bagian ini dia itu menjelaskan bagian kode untuk mengambil data suara dari perekaman yang telah dilakukan. Ini data 1, data audio dari objek perekaman pertama dan menyimpannya ke dalam variabel data. Variabel data 1 ini untuk yang data 2. Lalu pada bagian ini dia itu kodenya ini untuk memutar kembali suara yang direkam dengan frekuensi sampling rendah. Ini dia, ini sampling rendah, guys. Menampilkan pesan, pada bagian ini dia menampilkan pesan bahwa pemutaran suara dengan frekuensi sampling 8000 Hz akan segera dimulai. Sound data 1 F1 memutar kembali suara yang telah direkam sebelumnya dengan frekuensi sampling rendah menggunakan data dari data 1 dan frekuensi sampling yang ditentukan oleh F1. Ini dia pause duration ini dia itu menghentikan sementara eksekusi program selama waktu yang ditentukan oleh durasi ditambah 1 detik untuk memastikan suara selesai diputar sebelum melanjutkan ke bagian kode berikutnya. Terus bagian ini di sini berbicara tentang pemutaran kembali suara yang direkam dengan frekuensi sampling tinggi. Di sini dia menampilkan pesan bahwa pemutaran suara dengan frekuensi sampling 44100 Hz sedang berlangsung. Di sini memutar kembali suara yang telah direkam sebelumnya dengan frekuensi sampling tinggi menggunakan data dari data 2 dan frekuensi sampling ditentukan oleh FS2, data 2 dan FS2. Di sini menghentikan sementara eksekusi program untuk memastikan suara selesai diputar sama seperti sebelumnya. Lalu di sini dia menampilkan informasi terkait proses yang telah dilakukan tadi.
baru dia kemudian setelah proses hasilnya itu ditampilkan di layar ketika pemutaran suara telah selesai. Lalu kita akan mencoba merun untuk melihat hasilnya. Oke. Inilah dia hasilnya yang tertera pada komandonya. Merekam suara dengan fps 8 Hz, perekaman selesai, merekam suara dengan fps 4 Hz, perekaman selesai, lalu memutar suara dengan fps 8 Hz, memutar suara dengan fps 4 Hz. Rekaman yang pemutaran suara selesai. Oke, kita masuk ke bab 3, pembangkitan nada menggunakan MATLAB. Di sini bertujuan untuk membangkitkan sinyal suara dan nada menggunakan MATLAB M-File. Dalam paket tugas, yang pertama, buatlah program M-File untuk membangkitkan nada panggil nomor HP masing-masing. Ubah frekuensi sampling menjadi up dan down sampling. Amati perubahan nadanya. Oke, kita sudah masuk dan telah memiliki codingan di mana dengan nomor HP 0822764613 parameter nadanya, durasi nada 0,5, durasi setiap nada di 0,5 detik. fps standar ini frekuensi sampling standar dengan nilai 44.100, fps up frekuensi sampling up-nya pada 88.200, pada sampling down-nya 22.050. Kemudian dia masuk ke proses pemetaan nada dual tone multifrekuensi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan 0. Lalu setelah itu dia masuk ke pembangkitan nada dengan sampling berbeda. Setelah dia masuk ke sini, ada yang standar, ada ketika up, ada ketika down. Lalu dia pemutaran dan visualisasi, yang standar, yang up dan yang down. Lalu dia masuk ke untuk membangkitkan nada DTMF tadi, dual tone multifrekuensi. Setelah itu masuk ke proses untuk menghasilkan nada panggilnya. Di sini dia pakai fungsinya buat nada panggil nomor HP. Ini berguna untuk membuat nada panggilannya. Lalu setelah itu dia mau dimainkan dan divisualisasikan nadanya. Putaran visualisasi ini untuk memainkan dan memvisualisasikan nada. Lalu ini pemutaran suara, ada sound, ada pause. Lalu dia visualisasi Fourier transform, figur membuka jendela baru. Lalu kemudian dia diplot terhadap domain waktu. Dia diplot 211. Ada T, ada plot TY, plot Y terhadap waktu, terus titel domain waktu memberikan judul, dan X label Y label ini memberikan sumbu X, di mana X dan Y, di mana X terhadap waktu dan Y amplitudo. Setelah dia memplot terhadap domain waktu, dia memplot spektrum frekuensinya dengan coplot 21. Oke, kita akan mencoba merunkan.
Oke, ini dia hasil sampling standar. Astonis apa di sorga. Oke, ini dia hasil runnya. Ini dia pada saat sampling standar. Ini pada saat down sampling dan up sampling. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Buatlah program M-File untuk membangkitkan satu lagu. Pilih sendiri lagu yang Anda buat, sesuaikan frekuensi sampling sehingga nada menjadi lebih jelas didengar. Buatlah program M-File untuk membangkitkan satu lagu. Pilih sendiri lagu yang Anda buat, sesuaikan frekuensi sampling sehingga nada menjadi lebih jelas didengar. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 2-nya. Buatlah program M-File untuk membangkitkan satu lagu. Pilih sendiri lagu yang Anda buat, sesuaikan frekuensi sampling sehingga nada menjadi lebih jelas didengar, ya kan? Di sini saya memilih lagu Twinkle Twinkle Little Star. Pada parameter dasarnya frekuensi samplingnya 8000 Hz. Durasi tiap nadanya itu 0,4 detik. Durasi jeda antar nadanya 0,1. Di sini definisi frekuensi nada dalam Hz. Jadi di sini ada skala diatonisnya. Oke. J4 pada 261,63 Hz, G4 392, Hz, D5 587,33 Hz, begitu juga seterusnya. Lalu dia di sini mendeteksi melodi partitur lagu Twinkle Twinkle Little Star, di mana dia menggunakan partitur C4, C4 G4 dan seterusnya. Kemudian di sini pada sini yaitu untuk menginisialisasi sinyal suaranya. Lalu pada bagian ini dia itu untuk pembuatan sinyal berdasarkan partiturnya. Pada bagian ini yaitu diperiksa jika nadanya kosong. Terus di sini memberikan jeda nada diam.
Lalu bagian ini dia untuk memberikan waktu untuk adanya, yaitu 1 per fs, 1 per frequency sampling. Di sini untuk sinyal sinusoidalnya. Di sini dia untuk menambahkan nada ke lagu. Di sini untuk menambahkan jeda. Lalu dia dinormalisasi. Di sini untuk proses penormalisasian sinyalnya. Di sini untuk memainkan lagunya. Di sini untuk menyimpan file audionya dalam format WAV. Di sini dia menampilkan hasilnya. Oke, baik, kita akan merannya. Oke. Itulah untuk nomor 2. Kita lanjut ke modul 4, operasi dasar sinyal, yang bertujuan agar menunjukkan proses aritmatika sinyal dan menerapkan sebagai proses dasar dari pengolahan sinyal. Kita melompat ke tugas. Tugasnya di sini ya diberikan 2 buah sinyal diskrit sebagai berikut ini: XN1 10342, XN2 2411. Tampilkan hasil sinyal menggunakan MATLAB. Untuk A, XN tambah 4 1, B, XN tambah 42. Oke. C, hasil pencerminan dari sinyal XN1 dengan XN2, hasil penjumlahan dari sinyal XN1 dengan XN2, hasil penjumlahan dari sinyal XN1 dengan XN2. Oke. Kita masuk. Di sini pada pengkodengan ini dia proses mendefinisi sinyal diskritnya, di mana X1 tadi kan 10342, X2-nya itu 2411. Kemudian sini indeks asli dari X1 dan X2. N1 untuk X1, N2 untuk X2. Sini XN tambah 41, geser maju 41 ke kiri. Ini figur membuka jendela baru dengan judulnya nanti XN tambah 41, sumbu X terhadap N, sumbu Y terhadap amplitudo. Ini untuk yang bagian B tadi, geser mundur 41 ke kanan. Dari ke kiri, yang ini ke kanan. Ini membuka jendela baru, dibuka jendela baru, kemudian diberikan judul XN kurang 42, lalu sumbu Y X terhadap N dan sumbu Y terhadap amplitudo. Di sini masuk yang C ini masuk proses pencerminan sinyalnya X, N, N1 dan X1. Dia dibuka jendela baru pada figur, berikan judul dengan pencerminan XN1, X labelnya sumbu X terhadap X, N, Y label sumbu Y terhadap amplitudo. Lalu lanjut ke sini, lanjut ke D, penjumlahan sinyal X1 dan X2. Itu agar bisa jumlahkan panjang sinyal harus sama. Jadi dia agar bisa dijumlahkan panjang sinyalnya harus sama. Buka jendela baru, diberikan judul sumbu X dan sumbu Y. Lalu yang E itu perkalian sinyal X1 dan X2 ya. Dia dikalikan dengan judul perkalian XN1, XN2, X label N, Y label amplitudo. Baik, kita akan merankannya. Ini ada penjumlahan XN1, XN2, ada perkalian XN1 kali XN2, dan ini dia hasil untuk pencerminan. Ini untuk hasil pencerminan XN1. Ini pencerminan XN2.
Ini untuk SN tambah 4. Tambah satunya. Oke. Ini dia. Ini ada hasil run yang tadi. Oke. Baik, demikianlah untuk modul 2 dari bab 1 sampai dengan bab 4. Sekian dan terima kasih. Nah, pada kali ini saya masuk ke M-File fungsi dan grafik, di mana tujuan dari pembelajaran ini agar kita yang pertama mengetahui M-File fungsi dan grafik pada MATLAB, yang kedua mengetahui cara menggunakan M-File fungsi dan grafik pada MATLAB. Oke. Pada latihan ini yang pertama kita disuruh untuk buatlah program dengan M-File untuk menghitung volume dan luas permukaan balok bila diketahui panjang dengan 5, lebar sama dengan 3, tinggi 6,5. Beri nama program ini dengan prop balok M. Kita masuk ke MATLAB. Di sini kita sudah memiliki codingan. Panjangnya 5, lebarnya 3, tinggi 6,5. Kita tinggal ketik di command window proc. Sebelum itu di sini ada function proc balok plt, di mana function ini untuk memanggil si balok tadi, di mana dia terdiri harus unsur panjang, lebar dan tinggi. Jadi fungsi ini untuk menghitung volume dan luas permukaan balok. Dengan rumus volume itu panjang kali lebar kali tinggi, dan rumus luas permukaan balok itu 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Dan setelah itu dia akan ditampilkan hasilnya. Di sini ada display hasil perhitungan, volume balok dan luas permukaan balok. Ini agar saat kita panggil di command window hasilnya kelihatan. Begini contohnya, kita contohkan program balok panjangnya tadi 5, lebarnya 3, tinggi 6,5. Lebar 3, tinggi 6,5. Oke, kita enter. Pada command window telah tertera hasil perhitungannya, di mana volume balok itu 97,50. Ini hasil dari panjang kali lebar kali tinggi, atau 5 kali 3 kali 6,5 nya. Terus luas permukaan balok itu 134,00. Ini didapat dari hasil rumus luas permukaan, itu 2 kali pi kali L tambah pi kali T tambah L kali T, sehingga didapat hasil volume balok 97,50 dan luas permukaan balok 134,00. Kita masuk ke latihan berikutnya, nomor 2. Buatlah suatu fungsi dengan M-File untuk menghitung volume dan luas permukaan balok dan spesifikasi. Masukkan fungsi panjang, lebar, dan tinggi balok. Keluarkan fungsi volume dan luas permukaan balok. Beri nama fungsi ini dengan hitung balok M. Oke. Hitung balok. Di sini kita telah menyimpannya dengan nama hitung balok M.
Kita bersihkan dulu command window-nya. Oke. Ada function hitung balok. Ini untuk menggunakan kita memanggil atau mendapatkan outputnya di command window nanti. Kita tinggal masukkan hitung balok. Hitung balok PLT ini panjang kali lebar kali tinggi. Lalu masuk ke tahap memastikan input numerik dan positif. Lalu setelah dipastikan volumenya dihitung, di mana rumus volume itu panjang kali lebar kali tinggi, terus permukaan itu 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Setelah itu hasilnya dapat bisa ditampilkan. Syaratnya dia menggunakan fprintf. Di sini untuk menghasilkan si function tadi. Di sini ada fprintf hasil perhitungan menghasilkan function hasil perhitungan, volume serta luas permukaan. Oke. Kita contohkan, kita panggil dia sesuai dengan fungsinya tadi. Hitung balok. Semisal kita buat panjangnya sekitar 6. Oke. Lebarnya kita buat 4. Dan tingginya kita buat sekitar 5. Maka akan didapatkan hasil perhitungan volume 120, luas permukaan 48, di mana seperti kita tahu tadi pada kolingan ini kita telah menyentumkan volume beserta rumusnya, yaitu panjang kali lebar kali tinggi, sehingga di command window dia outputnya hasil perhitungan dari si 6 kali 4 kali 5 berdasarkan rumus si volume tadi. Lalu luas permukaan balok juga sudah kita buat pada kolingan ini, yaitu rumusnya 2 kali panjang kali lebar tambah 2 kali panjang kali tinggi tambah 2 kali lebar kali tinggi, hingga mendapatkan hasil 148,0. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, lanjut kita ke latihan nomor 3. Buatlah suatu fungsi dengan m-file untuk menghitung volume dan luas permukaan dari suatu prisma segi 4 dengan spesifikasi masukkan fungsi panjang dan lebar alas prisma serta tinggi prisma. Turun fungsinya volume dan luas permukaan prisma, beri nama fungsi ini dengan hitung prisma M. Oke. Di sini kita telah menyimpannya sebagai hitung prisma M. Seperti biasa, fungsinya itu hitung prisma. Dengan diketahui pada di sini yaitu panjang lebar dan tingginya. Jadi si function ini untuk menghitung volume dan luas permukaan prisma segi 4. Oke. Setelah itu masuk ke proses penghitungan volume prisma. Kita telah masukkan volume prisma, yaitu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Sementara untuk luas permukaan prisma, luas alas panjang kali lebar kali alas 2 kali panjang tambah lebar, luas permukaan itu 2 kali luas alas ditambah kali alas dikali T kali tinggi. Setelah itu di sini akan ditampilkan hasil langsung di function fprintf. Ini fungsinya untuk menampilkan hasil di function, atau fungsi fprintf ini mencetak output ke file. Contohnya ini volume prisma mencetak outputnya, dan luas permukaan prisma juga mencetak outputnya. Oke, kita bersihkan dulu command window-nya. Kita tinggal buat panggilan yang sesuai seperti yang ada di fungsinya tadi, hitung prisma. Lalu untuk panjang kali lebar kali tingginya kita masukkan aja, misalnya 12, lebarnya 8,
8, tingginya 20. Maka berdasarkan rumus panjang kali berkali tinggi tadi, didapatkan volume plasma 1920,00 dan garis permukaannya itu garis permukaan plasma berdasarkan rumus yang sudah saya cantumkan itu 2 kali alas tambah keliling alas kali tinggi itu 992,0. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Kita disuruh membuat suatu program untuk menampilkan segitiga Pascal. Pengguna harus memasukkan jumlah level segitiga yang ingin ditampilkan oleh command input. Oke, langsung saja. Beri nama program dengan program Pascal M. Oke. Sini saya telah menyimpannya, program Pascal M. Di sini ada function program Pascal. Di sini level. Oke, level ini mau bisa kita isi sebagaimana kita maunya. Ada function untuk menampilkan segitiga Pascal berdasarkan jumlah level. Setelah itu dia diinisialisasi matris untuk menyimpan segitiga Pascal. Jadi Pascal Triangle ini untuk menginisialisasi matrisnya agar nanti bisa membentuk segitiga. Oke, loop untuk mengisi matris segitiga Pascal. Ada for i 1 level, for j 1/1.2 i. Setelah itu elemen pertama terakhir setiap baris adalah 1. Oke. Outputnya menampilkan segitiga Pascal. F dia mencetak output ke file agar di file nanti kelihatan di outputnya. Lalu di sini outputnya tadi dirapihkan agar lebih rapi formatnya. Oke, langsung saja kita buat seperti yang ada pada fungsinya, program pro Pascal. Misalnya kita buat dia 7. Oke. Kita lihat di sini. Dia ada 7 ke bawah dan 7 ke samping. Inilah dia hasilnya. Kita masuk ke soal berikutnya. Di sini kita disuruh buatlah sebuah fungsi untuk menghitung jumlah hari dan antara 2 tanggal. Spesifikasi dari fungsi tersebut ialah masukkan tanggal, bulan, dan tahun awal serta tanggal, bulan, dan tahun akhir. Keluaran jumlah hari antara 2 tanggal tersebut beri nama fungsi ini. Oke, baik, kita lanjut saja untuk menjawabnya. Baik, kita sudah simpan dalam hitung hari M. Oke, function jumlah hari. Di function jumlah hari ini dia itu untuk dia itu sebuah fungsi yang kemungkinan digunakan untuk menghitung jumlah hari dalam konteks tertentu, ya kan? Misalnya dalam tanggal awal, bulan awal, tahun awal, tanggal akhir, bulan akhir, tahun akhir. Di sini fungsi untuk menghitung jumlah hari antara 2 tanggal. Kemudian dia dikonversi input menjadi objek the time. Oke. Dimana fungsi datetime itu untuk membuat objek tanggal berdasarkan misalnya tahun, bulan, dan hari. Tahunnya ini tahun awal, tahun akhir, bulan awal, bulan akhir, dan harinya itu tanggal awal, tanggal akhir. Oke. Tanggal 1 adalah tanggal awal, tanggal 2 adalah tanggal akhir. Terus menghitung selisih hari
ada tanggal 2 tanggal 1 di sini berarti selisih hari tanggal akhir sama tanggal awal ya kan. Di sini fungsinya mengkonversi selisih waktu menjadi jumlah hari. Oke. Terus pastikan hasilnya adalah bilangan bulat dan negatif. Fungsi apps di sini itu memastikan bahwa hasil selalu positif. Jadi apps ini yang memiliki kata absolut, sehingga jika tanggal awal lebih besar dari tanggal akhir, hasilnya tetap valid. Lalu f itu fungsi untuk mencetak teks dengan format tertentu. Ada di sini terdapat %D. Jadi ini adalah format untuk mencetak angka integer. Oke. Terus pada bagian akhir ada titik menandakan bahwa baris kode dilanjutkan ke baris berikutnya agar lebih rapi. Baik, kita akan coba memanggilnya di sini. Jumlah hari hitung hari jumlah hari dengan hitung hari tanggal awal, misalnya kita buat saja dia itu tanggal 12, tanggal awalnya 12, bulan awalnya 12 juga, tahun awalnya 2012. Oke, tanggal akhirnya kita buat dia misalnya 05, terus bulan 5, terus 2025. Oke, tinggal kita enter. Jadi jumlah hari antara tanggal 12 sampai 12 2012 dan 5/5/2025 adalah 4.527 hari jumlah harinya. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Kita masuk ke tugas. Di sini soal nomor 1, agar memahami penulisan dan penggunaan fungsi dalam metode praktikum program berikut ini. Oke, ada sebuah program. Kita disuruh untuk menyimpan program tersebut dengan nama balok M. Kemudian selanjutnya kita membuat fungsi untuk menghitung permukaan volume pada tabung dan kerucut. Simpan fungsi tersebut dengan nama tabung M dan kerucut M. Oke, baik, kita akan langsung eksekusi. Yang pertama, balok M. Seperti arahan tadi, kita disuruh untuk menyimpan menjadi balok M. Ada function. Oke, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Function ini fungsi yang kemudian untuk menghitung fungsi luas volume, menghitung luas volume kan, dimana yang dihitung itu luas volume balok, yang kita lihat di sini panjang, lebar, sama tingginya. Jadi fungsi untuk menghitung luas dan volume pada balok. Oke, cara menggunakannya luas volume balok 12, 10, 5. Contohnya, dimana dengan rumus luas 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi dan volume panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian di sini f tadi itu untuk menampilkan isi data, mencetak teks dengan format tertentu. Karena ini hasil perhitungannya dicetak nanti. F-nya volume kan, luas permukaan juga. Langsung aja kita eksekusi, kita ketik sesuai apa yang ada di function.
panjang balok panjangnya misalnya 8, lebarnya 6, tingginya 4,5. Oke, di sini luasnya 222 berdasarkan rumus tadi yang ada di program, terus volumenya 216 berdasarkan rumus yang ada di program. Oke, lalu selanjutnya ketika kita sudah selesai di sini, kita tadi disuruh masuk ke kerucut ya kan, dengan menyimpan nama menjadi kerucut M dengan untuk menghitung volume dari permukaan. Di sini sudah saya simpan namanya menjadi kerucut M. Terus ada function luas volume kerucut RST. Di sini seperti yang kita ketahui tadi, fungsi itu untuk membantu proses penghitungan luas volumenya, luas volume kerucut RST untuk menghitung luas volume pada balok. Oke, cara menggunakannya ini kan pada kerucut, kita ganti ke kerucut. Luas PR R tambah S, volumenya rumusnya sepertiga Pi R tambah T. Oke, di sini proses pengambilan hasilnya F dan F membantu untuk menampilkan hasil dari perhitungan. F dan F yaitu hasil dari volume, F dan F luas permukaan menampilkan hasil dari luas permukaan. Langsung aja kita coba. Luas volume sama dengan, kalau kita masukkan dia 50, LS nya 30 dan tingginya 100. Oke, kita lupa dia menaruh kata kerucut seperti yang di fungsi tadi, makanya mengalami keeroran. Oke, baik, kita akan mengulanginya. Luas volume, oke, tutup segitiga, nilainya 50, kita masukkan nilai seperti yang tadi aja, 30, 100. Jangan sampai lupa untuk memasukkan kerucut, karena pada fungsi tadi kan dia luas volume kerucut RST. Jadi agar bisa menampilkan output harus sesuai di command window sama yang ada di functionnya, function programnya. Baik, kita coba. Ya, tadi kesalahannya kita lupa meletak kerucut. Di sini kita sudah perbaiki hingga hasil perhitungannya itu volumenya 261.769,39, luas permukaannya 12.566,37. Oke. Ini untuk kerucut dan ini untuk tabung. Oke, tabung. Kita di sini ganti menjadi tabung. Fungsinya luas volume. Oke, untuk menghitung luas dan volume pada tabung RT. Baik, luasnya 2 kali Pi kali R, T tambah dikali T tambah R, volume Pi kali R kuadrat kali T. Di sini proses mengumpulkan hasil F dan F ini untuk mengumpulkan hasil, di mana F dan F hasil perhitungan mengumpulkan hasil dari perhitungan F dan F volume menghasilkan hasil volume, F dan F luas permukaan menghasilkan hasil dari luas permukaan. Baiklah, kita coba. Luas volume tabung, kita buat 87 dan tingginya itu sekitar
240. Langsung kita masukkan aja, kita enter, tab, oke. Jadi luas hasil perhitungannya seperti yang sini tadi kan, rumusnya itu 2 kali P kali R kali T tambah R, oke kan. Mendapatkan hasil 5,706,891,55 dan luas permukaannya berdasarkan rumus volume itu Pi kali R kuadrat kali T. Rumus luas permukaan itu 2 kali Pi kali R kali T tambah R. Ada kesilapan tadi, teman-teman. Jadi mendapatkan hasil 178.150,34. Oke. Kita masuk ke tugas nomor 2. Setelah selesai membuat instruksi tersebut, buatlah sebuah skrip yang meminta inputan dari user. Bangun ruang apakah yang akan dihitung, luas dan volumenya. Oke. Ini ya untuk menjawab nomor 2 ya. Jadi kita disuruh untuk membuatkan skrip yang meminta inputan dari user. Bangun ruang apakah yang akan dihitung, luas dan volumenya. Oke. Baik, langsung kita masuk ke MATLAB. Apakah di sini kita disuruh menyimpan nama filenya? Tidak ya. Masuk ke MATLAB. Nah, di sini sudah ada program. Ini program hitung luas dan volume bangun ruang CLC, bersihkan layar, untuk bersihkan layar. Di program hitung luas dan volume ini untuk menghasilkan program hitung luas dan volume nanti. Di pilihan bangun ruang juga begitu, di balok tabung kerucut juga begitu. Baru pilihan sebagai input, masukkan pilihan Anda. Oke, di sini kita yang akan memasukkan pilihan kita. Switch pilihan ke 1 balok. Pada bagian ini juga apa yang sudah kita pilih tadi, hitung luas dan volume baloknya, panjang, dengan input masukkan panjang balok. Oke. Itu hal teknis. Hitung luas permukaan volume, rumusnya itu kan 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi, sementara volume panjang kali lebar kali tinggi. Ini pada tabung kan, untuk mengetahui tabungnya berapa nilainya, di situ oleh volume tabung. Jari-jari input, masukkan jari-jari alas tabung, tinggi input, masukkan tinggi tabung. Oke. Di sini agar dapat hasilnya kita akan masukkan nanti jari-jari alas tabung dan tinggi tabung. Terus kemudian kita hitung luas permukaan volumenya. Rumus permukaan 2 kali Pi kali jari-jari dikali jari-jari tambah tinggi, volume Pi kali jari-jari pangkat 2 dikali tinggi, PR kuadrat T. Oke. Kemudian dia akan dihasilkan, ini kan untuk permukaan volume tabung. Oke, volume tabung. Masuk kita ke yang kerucut. Di sini ada kerucut ya. Bisnya hitung luas volume kerucut, menghasilkan luas volume kerucut. Hasil perhitungannya jari-jari input, masukkan jari alas kerucut. Oke. Masukkan tinggi kerucut, hitung garis pelukis S. Di sini terdapat garis pelukis. Hitung luas permukaan Pi. Rumusnya Pi kali R dikali R tambah S. Volume sepertiga Pi ditambah R kuadrat dikali tinggi dikali teman-teman. Lalu dia pada sini pada F permukaan kerucut menampilkan hasil dari permukaan kerucut nanti. F permukaan kerucut juga begitu. Oke. Mungkin coba kita masukkan ya.
kita run dulu. Kita suruh memilih, kita coba pilih yang kerucut ya, kerucut. Nah, di sini program tadi kan ada dia hitung luas dan permukaan dan volume. Di sini kita masukkan jari-jari alas kerucut, kita masukkan sesuka hati kita mau berapa, misalnya 12. Tinggi kerucutnya misalnya 30 ya kan. Nah, ini dia rumus, ini dia luas permukaan kerucutnya 1070,48, volume kerucutnya 4523,89 ya. Lalu kita disuruh ngapain? Kita selesai nomor 2, masuk ke setelah nomor 3. Berikut ini adalah data kelompok mahasiswa. Oke, kita disuruh menyalin data tersebut dalam file Excel. Kemudian file Excel itu agar bisa dibaca menggunakan MATLAB. Langkah selanjutnya hitung nilai akhir tiap mahasiswa dengan lulus berikut. Lulus nilai akhir itu 40% kali UTS ditambah 40% kali UAS ditambah 20% kali kuis. Oke, setelah diperoleh nilai akhir dari tiap mahasiswa, laporkan hasilnya dalam bentuk grafik. Batang sumber X menyatakan tiap mahasiswa dan sumber Y menyatakan nilai akhir dari mahasiswa yang bersangkutan. X menyatakan tiap mahasiswa, sumber Y menyatakan nilai akhir dari mahasiswa yang bersangkutan. Oke, berhubung saya sudah memiliki programnya. Oke, kita coba untuk merun. Ini dia grafik akhir mahasiswa. Seperti yang kita ketahui, nilainya itu tertinggi di sini ya, di sini ya. X15 ya, oke. Ini pada bagian ini si yang dari Excel tadi kan dibaca. Oke, hitung. Oke, ini data mahasiswanya, dimana mahasiswa 1 itu memiliki data nilai 10586, yang 2 97578, dan seterusnya sampai yang data terakhir itu 956866. Oke, ini dia data mahasiswanya. Oke, lanjut. Ini dia grafiknya ya. Jadi nilai yang tertinggi, mungkin kita bisa mencari nilai yang tertinggi. Oke, ada pada 90. Oh ya, ini rata-rata 90 ini dia yang tinggi. Oke, lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Membuat fungsi dari praktek sebelumnya. Oke, saya telah memiliki programnya. Oke, sebelumnya baik. Di sini kita ganti namanya berdasarkan nama yang ada di fungsi tadi. Kita ganti ya menjadi
Di sini juga kita ganti oke. Baik, kita akan memainkannya. Oh, sebelum itu kita harus memerintahkan jadi command window. Function. Di sini terdapat function nilai akhir itu, dimana itu untuk membantu proses penghitungan nilai akhir. Dimana dari nilai akhir ini ada quiz, UTS, dan UAS. Terus itu nilai akhir mahasiswa, masukkan quiz, vektor nilai quiz 1 kali n, UTS. Oke. Keluarannya nilai akhir, hitung nilai akhir menggunakan rumus nilai akhir 0,4 dikali UTS ditambah 0,4 dikali UAS ditambah 0,2 dikali quiz. Itu rumus untuk menghitung nilai akhir menggunakan rumus. Oke. Figur, di sini buat jendela baru. Oke, di sini ada proses pemplotan grafik batang. Label sumber X, mana dia siswa, saya sendiri, nilai akhir, dia label nilai akhir. Itu judulnya nanti grafik nilai akhir siswa, gara-gara di sini ada titel kan, dimana titel ini fungsinya itu untuk memberikan judul. Ada grade on, tambah gitu untuk kejelasan baru. Oke, coba kita panggil ya. Nilai akhir, nilai akhir itu nilai akhir. Oke, kita masukkan aja nilainya ya. Misalnya kita ambil pada contoh yang nomor 1816586. Betulkah? Kita cross check balik ya. 816586 betul. Lalu habis itu kita enter. Ini dia grafik akhir, nilai akhir dari saya sendiri jika berdasarkan data yang telah saya input ke dalam program. Dimana tadi kan Y-nya itu nilai akhir, ini dia sumbu Y terhadap nilai akhir, dan sumbu X itu terhadap diri saya sendiri, siswa. Oke, nilai akhirnya 76,6.000 nilai akhir yang didapat. Oke, mari kita lanjut. Kelima ini membuat grafik dengan masing-masing berikut, ada A, B, C, D, E. Kemudian ditampilkan grafik A, B, C dalam satu figur. Oke, kita masukkan saja. Di sini udah membuat jendela untuk grafik A, B, C nya bersama ya kan. Figur satu muka jendela awal. Membuat nilai X dari 2pi sampai 2pi dengan 1000 titik. Sini menggunakan X space 2 kali pi di 2 kali pi 1000. Oke, membuat dengan 1000 titik nantinya. Terus proses membuat grafik A, Y, sin 2X. Jadi subplot. Terus kemudian diberikan judul X sin 2X. Titelnya A, Y, label X, Y. Oke. Baik, di sini sudah terdapat. Membuat figur untuk grafik ABC ya kan. Figur satu ini membuka atau memilih jendela gambar figur nomor 1. Self ini membersihkan semua isi dari figur tersebut agar tidak ada plot yang sudah digambar. Kemudian proses membuat nilai X menggunakan dari 2pi sampai 2pi, dari min 2pi sampai 2pi dengan jumlah 1000 titik.
Linspace ini, linspace 2P ini, 2 linspace ini membuat 1000 titik nilai X yang terdistribusi secara merata dari min 2P hingga 2P. Si X ini digunakan sebagai sumber horizontal untuk menggambar grafik. Lalu subplot 311 membagi figur menjadi 3 baris dan 1 kolom, punya nilai pertama paling atas untuk menggambar grafiknya. Membuatkan plot fungsi sinus. Menggambar grafik fungsi Y sama dengan sin 2x. X adalah nilai sumbu horizontal, sin 2x adalah nilai sumbu vertikal, B berarti garis berwarna biru. Bandwidth 15 mengatur ketebalan garis menjadi 1,5. Terus menambahkan jela grafik titel. Oke. Ini X label X, ini memberikan label X pada horizontal, Y memberikan sumbu Y pada horizontal. Grip on menampilkan garis bantu grip pada grafik untuk melakukan pembacaan nilai. X lim baik. Oke. Ada grafik Y sin 2. Menjelaskan bahwa seperti ini akan memberikan grafik fungsi Y sin 2x tambah pi per 2 kan. Ada subplot 312 membagi kolom menjadi 3 baris dan 1 kolom lalu memilih arah kedua tengah untuk menggambar grafik. Terus membuat plot fungsi X. Oke. Langsung saja kita run. Langsung saja kita run. Nah, ini dia. Oke, untuk tadi di sini yang A kan udah Y sin 2x, Y sin 2x tambah pi per 2, Y sin 2x kurang pi per 2. Ini yang D-nya, ini yang data discrete. Di sini ada gambarnya kan, hasil gambar dari output program ini. Baik, kita masuk ke sepertinya itu soal terakhir. Demikianlah untuk buku 1 dari bab 1 sampai bab 3. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.